Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk yang beragama lain. Hari ini saya akan membawakan topik tentang pensiun sejahtera. Gambarnya ini keluarga muda karena saya kenal dengan seseorang yang umur 21 sudah pensiun. Walaupun tentu saya juga mengenal orang yang umur 75 pun tidak bisa pensiun, gitu ya. Jadi pensiun itu bukan masalah umur, Bapak Ibu. Pensiun itu masalah ketersediaan dana pensiun. Kalau dana pensiunnya sudah tersedia, Bapak Ibu umur 20 pun Bapak Ibu akan pensiun. Karena semua orang bekerja itu sebetulnya hanya untuk mencari uang atau mencari nafkah. Kalau uangnya sudah ada datang terus-menerus, ngapain juga bekerja? Kita bekerja di bidang yang lain, bidang sosial, bidang pengabdian, bidang penelitian, atau bekerja membangun aset, bukan lagi mencari uang. Ada tiga pilihan Bapak Ibu dalam menjalani hidup, yaitu bekerja selama 2 sampai 5 tahun atau sementara lah, entah 5 tahun, 10 tahun, kemudian pensiun sejahtera sampai akhir hayat, gitu ya. Yang pilihan kedua adalah kita bekerja mencari nafkah seperti biasanya 30 sampai 40 tahun, setelah itu pensiun dan pensiunnya tanda tanya, apakah baik atau tidak tergantung dari dana pensiun yang Anda miliki. Ya, yang ketiga adalah bekerja mencari nafkah 40 sampai 60 tahun yaitu sampai akhir hayat. Bisa di satu bidang pekerjaan seperti dokter, pengacara ya seperti saya dulu atau di berbagai bidang. Misalnya pensiun dari tentara kelas pangkat menengah gitu kemudian menjadi satpam. Kalau pangkatnya tinggi menjadi penasehat, menjadi komisaris, menjadi konsultan atau apapun gitu ya. Setelah itu kemudian bertani atau buka toko atau berdagang atau apapun gitu ya. Artinya terus-menerus bekerja, bekerja dan bekerja. Nah, kira-kira mana yang paling enak? Tentu yang di atas ya, yang bekerja sementara. Yang paling tidak enak yang mana? Tentu yang paling bawah sebetulnya ya, bekerja mencari nafkah sampai akhir hayat. Tapi problemnya yang di tengah itu merasa bahwa yang di bawah itulah yang enak. Gitu ya. Saya dulu seperti itu Bapak Ibu. Waktu saya jadi dokter di puskesmas, buat teman-teman kepala dinas yang lain selalu menggoda saya, wah paling enak ya jadi dokter ya, tidak ada pensiunnya. Waktu itu saya bangga, tidak ada pensiunnya. Tapi setelah mengetahui tentang ilmu keuangan, wah tidak ada pensiunnya artinya tidak bisa pensiun dong, gitu ya. Dan ternyata memang begitu Bapak Ibu. Guru-guru saya yang sudah sepuh, yang sudah umur 70-an tapi masih harus mencari nafkah, itu seringkali salah diundang di rumah sakit A untuk operasi, datangnya ke rumah sakit B, ya, atau mencuci tangannya setelah dicuci tangannya dia pulang gitu ya. Kru Oka sudah nunggu-nunggu dokternya tidak ada atau profesornya tidak ada. Oke Bapak Ibu, itulah tiga pilihan menjalani hidup ya. Terserah Bapak Ibu milih yang mana. Kalau saya sudah ada di nomor yang satu itu dan anak-anak juga di situ. Ya. Nah, ini tiga tahapan dalam hidup Bapak Ibu ya. Ada pendidikan, pekerjaan dan hasil. Ya, pendidikan seperti SD, SMP, SMA dan seterusnya, pekerjaan itu guru, dosen, tentara, bupati dan seterusnya. Hasil itu ya penghasilan 1 juta misalnya, tabungan 2 miliar, rumah 2 hektar dan seterusnya. Problemnya adalah nyaris tertutup mengenai hasil kita ya. Kenapa? Karena sejak kecil kita dididik untuk hanya melihat pekerjaan. Ya, kalau kita ditanya, anak-anak kecil ditanya selalu diharap untuk menjawab dengan guru, dosen, tentara, bupati, dokter dan sebagainya. Tidak boleh menjawab atau tidak diharapkan menjawab ingin kaya dan lain-lain. Kalau menjawab seperti itu akan dikejar lagi. Untuk kaya itu jadi apa? Ya itu seperti anak saya dulu. Ditanya oleh guru TK-nya, besar jadi apa, Cah? Dia jawab sesuai arahan saya, jadi orang kaya, Bu Guru. Besok banyak membantu orang. Oh, bagus sekali, Cah. Untuk bisa jadi orang kaya itu kamu jadi apa? Enggak penting katanya Bapak, yang penting jadi orang kaya gitu kan. Ini anak TK suka ngotot. Iya, Ibu Guru tahu, tapi untuk bisa kaya itu loh, apa kamu mau jadi dokter seperti bapakmu? Bapak aja berhenti. Ya, itu jawaban anak saya seperti itu. Akibatnya apa Bapak Ibu? Karena kita selalu didikte untuk terus dalam bidang pekerjaan dan selalu dilatih bahwa bekerja itu mulia, menganggur itu tercela, pensiun itu kiamat dan sebagainya, hal-hal seperti itu. Akhirnya kita terus-menerus berkutat antara bekerja, pendidikan, bekerja, pendidikan. Gitu ya. Selesai sekolah kita kerja, masih kurang sekolah lagi, kerja lagi, sekolah lagi, kursus, terus seperti itu sampai seumur hidup. Dan itu dianggap wajar karena memang sekitar saya seperti itu dan dianggap membanggakan. Padahal seharusnya sebetulnya yang diinginkan tuh hasil sebetulnya gitu loh ya. Punya penghasilan besar, punya uang banyak, punya rumah besar, itu yang di apa diharapkan gitu ya. Nah, eh, ini ada life map miskin Bapak Ibu ya.
yaitu life map yang menekankan pada bekerja mencari uang dan life map yang tidak suka uang. Ya, sejak kecil kita dilatih untuk tidak suka uang loh Bapak Ibu ya. Uang tidak dibawa mati ya, masalah karena uang itu menyebabkan pertengkaran, hal-hal seperti itu yang kita anggap benar ya. Nah, orang yang mendapat life map miskin atau di otaknya itu ada life map miskin, itu biasanya jatuh dalam kondisi salah satu dari dua ini. Yang pertama sudah bekerja keras bertahun-tahun penghasilannya begitu-begitu saja, atau yang kedua sudah berpenghasilan besar bertahun-tahun tabungannya segitu-gitu aja. Kalau kita punya uang kecil, uang sedikit ya, enggak sedikit, banyak pun ya,